Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana ahsana taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Baitul Ma'mur, dan yang saya hormati seluruh jemaah yang berada pada hari ini, dan yang dimuliakan juga anak-anak kami yang kiranya dapat ikut untuk melaksanakan bimbingan ini pada hari ini. Pada hari ini sengaja saya melaksanakannya untuk melaksanakan acara ini pada hari Minggu atau hari Ahad malam Senin, karena ini adalah hari libur kita, dengan harapan banyak yang mengikutinya. Namun bagi kita yang telah mengikuti, alhamdulillah dan ribuan terima kasih saya ucapkan. Dan bagi yang belum, mudah-mudahan Allah memberi hidayah agar dapat mengikuti acara-acara lainnya setelah ini. Maka pada hari ini kita akan melaksanakan ini karena untuk melaksanakan visi daripada masjid kita kemarin dari pengurusannya. Kepengurusan mau menjadikan masjid ini sebagai sarana menyatukan. Artinya siapapun kita, dimanapun kita berada kampung halamannya, apapun latar belakang kita sama-sama bersatu di masjid yang mulia ini. Ini daripada visi ini. Dan selanjutnya adalah menjadikan kita ini menjadi memajukan umat. Jadi memajukan ini banyak. Salah satunya kita itu dapat tampil di muka umum yang disebut dengan public speaking ya. Saya kalau bahasa Inggris kurang apa. Jadi dengan demikian pada malam ini dalam undangan atau himbauan itu disebut itu adalah sebagai arahan saja. Kalau pelatihan nanti itu terlampau berat, mungkin kita bisa mengundang guru yang mahir dan pandai dan hebat. Namun kita ini hanya selintas sebagai bimbingan saja. Bimbingan bagaimana tata cara tampil di muka umum. Jadi kalau kita tampil di muka umum, ini banyak pendapat dari dahulu sampai sekarang, itu katanya lebih berat daripada gunung sebetulnya tampil di muka umum itu. Tak semua orang bisa untuk mengangkatnya. Bahkan kalau dirata-ratakan tak ada yang sanggup. Namun setelah dijalankan rupanya ringan. Bagi siapa yang ringan? Bagi mereka-mereka yang mau untuk ikut di dalam hal ini. Ikutnya macam mana? Pertama dia mau belajar dengan bukan dengan niat yang ikhlas. Sama kita dengan membaca Al-Quran dan menghafalnya. Itu yang pertama, itu niat. Kalau niatlah tidak ada, berakhirlah di situ. Tapi kalau niat yang ada, ikhlas lagi kita mau, insya Allah semuanya akan menjadi kenyataan. Ini yang penting bagi kita untuk melaksanakan ini. Mudah-mudahan bagi kita ada, bahkan semua kita ini bisa menjadi orang yang mendahulukan niat ikhlas itu untuk ke masjid. Maka dia beramal ke masjid, maka langkahnya itu akan menjadi suatu ampunan bagi Allah dan menjadi rahmat bagi dia. Dan maka itulah yang kita harapkan. Jika kita melaksanakan model ini, itu namanya kalau disebut ceramah boleh, tausiah boleh, sama saja. Itu kita itu di dalam masjid ini adalah kita itu iktikaf. Itu lain duduk di masjid dengan duduk di rumah, apalagi duduk di warung, tak sama.
Di sini didoakan kita oleh malaikat, apalagi menunggu daripada sholat Isya ini. Jadi yang pertama itu niat kita ikhlaskan, apapun yang kita kerjakan ikhlaskan, sholat ikhlaskan supaya kita mendapat rahmat dari Allah. Kalau kita mau mengikuti pengajian ikhlas, kalau kita mau menjadi MC, jadi ini bukan sebenarnya untuk ceramah saja, boleh untuk protokol, boleh untuk kita dengan keluarga balik kampung disuruh berbicara tak pandai misalnya. Sekarang kita belajar supaya kita, atau ada suatu hal jadi diwakili oleh tuan rumah yang diwakili oleh bapak ini yang datang dari Pekanbaru. Rupanya di Pekanbarunya itu dia tidak mau ikut andil dalam hal ini. Tentu apa yang dibicarakan tak akan tahu. Maka hal inilah yang menjadi pokok bagi kita untuk tampil di depan. Waalaikumsalam. Jadi bagaimana cara kita itu untuk tampil yang benar itu tadi? Selain daripada niat yang benar itu, pertama kita memahami materi. Kalau kita sebagai protokol tahu kita sudah kita melaksanakan ini, misalnya apa acara nanti kita berikan ini nanti diberikan dengan penutupnya. Inilah tahu kita. Kalau kita berpidato gitu juga atau kultum, apa yang kita sampaikan itu kita tahu. Jadi kita tahu apa dan memahami materi yang kita akan sampaikan. Paham kita, bukan menghafalnya, tapi adalah paham. Kalau menghafal kadang-kadang lupa. Ini kalau berceramah ataupun tampil di depan umum tidak sama dengan menghafal Al-Quran. Kalau menghafal Al-Quran tinggal satu huruf atau barisnya tertukar, itu adalah salah jalin. Lain maknanya, lain maksudnya, maka itu akan salah. Namun kalau tampil di depan umum, kita itu salah-salah sedikit asal paham aja maknanya dan artinya itu sudah boleh, sudah oke. Ini adalah dalam dikatakannya tampil di depan umum atau public speaking ini tadi. Yang selanjutnya kita itu awali dengan senyum. Setelah kita dipanggil itu langsung muram saja, itu jangan, senyumlah sedikit walaupun muka jelek, sudah tua keriput misalnya, senyum juga sedikit apa-apa. Jadi nampak kita itu serius untuk melaksanakannya. Jadi itu perlu bagi kita. Yang ketiganya kita itu harus berwibawa. Artinya carilah penampilan yang lain dari biasa, tampil beda kata TV kan. Kenapa saya begini? Pakai peci hitam biasanya. Pecinya peci putih. Bajunya baju putih, oke. Sudah itu saya pakai ini. Nah, ini adalah sebagai tanda wibawa saja. Apalagi di Pekanbaru. Jika tidak kita pakai ini, kadang-kadang pada hari ini karena khatib kita tidak datang, maka akan digantikan oleh pengurus. Padahal dia sudah ada di depan mata kita. Tapi karena tidak pakai ini, tidak dikenal. Jadi ini sebagai pengenal dan juga sebagai wibawa. Begitu kira-kira. Dan selanjutnya kita itu tenang saja. Tak payah terburu-buru apa yang kita sampaikan itu tadi. Sebab kalau kita terburu-buru, itu banyak akan kekeliruannya. Begitu juga kita berangkat dari rumah. Kalau terburu-buru, banyak saja yang tidak akan beres. Bahkan buang angin saja kita tidak sadar. Bahkan kita sampai ke dalam masjid itu dengan tidak berwudu misalnya. Oleh sebab itu walaupun orang sudah kangen, ya kita silakan aja, tenang saja. Begitu juga dalam tampil di muka umum ini tadi. Selanjutnya kita itu berekspresi. Artinya kita itu tampil itu jangan nonton melihat sana saya menunduk saya terus atau apa saja. Kita lihatlah bagaimana kira-kira jemaah sebelah, bagaimana sebelah sini, bagaimana di depan. Kadang-kadang orang ada ke belakang, bagaimana lihat tak apa-apa. Ini supaya ekspresi kita sebagai orang yang tampil di muka umum. Jadi selanjutnya kita itu haruslah melaksanakannya itu dengan lantang atau jelas. Jadi jangan asal bergumam saja misalnya. Tapi kalau kondisi perbicaraannya begitu,
ya apa boleh buat. Sebab itu saya berharap kan kepada orang-orang yang bagus suaranya, seperti imam kita misalkan Adam, itu suaranya mantap, tak dekat-dekat dengan suara saya. Pak Amir Husin itu mantap juga suaranya. Itu adalah suatu bekal yang tidak ada untuk orang lain. Apalagi hafalan sudah banyak. Jadi sudah banyak yang akan bisa kita kemukakan depan umat. Sebab memberikan pelajaran kepada umat ini adalah kita keluar sebagai manusia terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita menyuruh orang kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Jika dia melaksanakan, maka pahala dia waktu melaksanakan itu diberikan kepada kita penuh sebanyak pahala dia, dan pahala orang yang mengerjakan itu tidak dikurangi sedikit pun. Ini dakwah ini perlunya. Illa yaumil kiamat. Dia yang belajar tadi, yang mendengar tadi, sampaikan pula kepada orang lain. Disampaikan macam mana lagi? Ya sampai hari kiamat ada berarti pahala bagi kita itu sangat banyak pahalanya. Kalau kita sebagai orang yang taat beribadah, sholat berjemaah terus, sudah itu kita tahajud rajin, sudah itu kita sampai sholat suruh dan sebagainya, tapi tak peduli kepada orang lain, ini namanya kita hanya peduli kepada diri sendiri. Ini pahalanya hanya untuk kita dan sampai akhir hayat kita, sudah itu terputus. Namun kalau yang disebutkan tadi yang dinamakan dakwah, sebagainya dakwah bil hal pun tak apa-apa. Dilihat kita ke masjid orang pun pergi juga ke masjid lagi. Dia mau ke masjid, kok saya tidak ya? Kaki sama-sama dua, mata sama-sama dua misalnya. Makan sama makan nasi, nerakanya sama, surganya apalagi. Saya pergi juga. Ini bil hal, orang melihat saja itu dapat kita pahala sampai yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Jadi begitu. Ini adalah sebagai suara itu tadi harus jelas. Yang selanjutnya kita itu tahu dengan ada konsep-konsep nanti yang akan kita berikan. Bagaimana titik komanya kita berhenti di situ. Tapi bukan untuk menghafal. Jadi kalau seandainya nanti setelah ini pilihlah buku banyak itu di situ ada, di depan ini ada. Kalau mau membawa pulang silakan bawa. Catat juga dengan Pak Amir Husin atau dengan Pak Johan mungkin. Sebab ini sudah diserahkan sebagai buku perpustakaan untuk referensi kita untuk tampil di depan umum. Kita pahami saja itu. Jadi dengan demikian kita itu menjadi nanti orang itu yang bisa tampil di depan umum. Selanjutnya kita itu menyapa tadi dengan yang terhormat boleh. Atau kita sebutkan bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau anak-anak, bagaimana anak-anak? Sehat. Tapi kalau dengan anak-anak sudah makan belum? Katanya. Kalau belum, jawabnya apa kata kita kan? Jadi kita pikirkan kalau menyapa itu sapaan yang bisa tidak membebankan gitu. Ada juga tuh penceramah sudah makan anak-anak, melupa lapar. Akhirnya apa jawab bagi penceramah ini? Susah jawabnya. Pergilah dengan Pak Guru itu minta makan, nah begitu salah pula. Nanti Pak Guru pula yang kena beban kita. Jadi kita menyapa daripada kemudian ini yang akan bisa dipertahankan sapaan kita itu. Boleh kita sehat Bapak dan Ibu semua. Bagaimana kondisi kita sekarang ini masih aman? Macam-macam lah, bisa saja. Jadi itu kita perlu. Dan selanjutnya kita itu harus perhatikan durasinya. Lamanya ceramah berapa? Ini rencana kita pertama ini memang rencana mulia. Itu saya dengan Pak Adha ini dengan Pak Sapa, dengan Pak Kirahman. Kadang-kadang saya lupa. Dengan Pak Rahman ini, macam mana kita ini bisa tampil. Jadi cukup kultum dulu 7 menit sebelum zuhur. Kalau perlu kita dengan pengurus ditambah 5 menit waktunya itu untuk apa? Untuk memenangkan iqamah supaya juga dapat untuk salat sunnah. Setelah itu mantap kita misalnya bisa sudah oke. Ya kalau perlu siap-siap maghrib begini kan lebih setengah jam. Kita latih lagi.
Mantap lagi kita latih, kita langsung pada subuh, tambah panjang lagi sampai waktu syuruk. Ini adalah untuk melatih kita. Sebab semua kita ini punya potensi. Namun potensi kita itu belum digali. Kadang-kadang sudah digali tidak ada wadahnya. Kemana mau menyampaikannya? Mau disampaikan di masjid sendiri, lah orang lain mengisi semua. Karena kenapa? Tidak belajar kita dari kemarin tentu ya orang lain. Baru saja kita mau tampil orang lain mulai batuk-batuk. Ini hal biasa, tak apa-apa. Akhirnya kita terbiasa. Batuk itulah yang menjadikan kita dewasa dan menjadikan kita akan mau belajar dan belajar terus. Jadi durasi itu kita perhatikan. Kalau 7 menit, macam mana pengaturannya? Nanti ada pengaturannya di langkah-langkah selanjutnya. Dan selanjutnya itu kita menunjukkan karakter kita. Tak bisa dibuat-buat. Kalau karakter kita itu keras, ya keras. Kalau kita keras dibuat lembut-lembut, tak jadi dia. Kita tak sama karakter semua. Kalau dia biasa bergurau, dia bergurau juga dalam itu. Di bawahnya dia bergurau. Tapi kalau orang tak biasa bergurau, dibuat pula karakter bergurau, tak lucu. Maka dia ejek oleh orang. Jadi itu perlu bagi kita. Apa yang ada menjadi karakter kita, tata cara kita, itu tak sama. Tak sama Agim itu dengan Somad, tak sama. Dan saat Latif lain lagi. Buya Hamka kita lain lagi. Jadi maka dengan demikian kita itu menunjukkan karakter masing-masing. Selanjutnya bahwa kita ini perlu melangkah-langkah begini untuk melaksanakannya. Itu pengalaman daripada Buya Hamka yang telah saya sebut itu tadi. Pada suatu masjid dia berpikir macam mana ya menyuruh umat ini untuk bisa dia ke masjid. Ya karena waktu itu sudah ada pengaras suara, tapi bukan seperti pengaras suara yang sekarang. Dia berceramah. Sesudah azan itu sedikit menjelang iqamah. Berceramah dia tak ada yang mendengarkan. Kalau kita nanti berceramah tak ada yang mendengarkan, lanjut saja. Sebab di atas juga ada juga orang yang mau dengar di rumah katanya. Sedangkan di masjid saja tak mau dengar, apalagi di rumah. Banyak halangannya lagi. Jadi dengan demikian satu hari ada satu audien yang mau. Dia lihat besok lagi kajinya. Jangan kaji itu terus. Maka dengan demikian saya menyuruh ambil buku itu terus kaji kita dari A sampai Z. Tak perlu dialih-alih, nanti kita pengganti itu juga. Bawalah buku supaya ada pedoman kita. Tapi bukan kita membaca buku, bukan menghafal buku, tapi kita sudah memahami. Namun kita ini sebagai manusia kadang-kadang memang lupa, hilang sekali. Sebab di depan itu ada rupanya guru kita. Kalau kita sudah duduk di sini, guru kita sekarang, kemarin dia mengajar kita, sekarang kitalah sebagai pengajar dia. Tanamkan itu dalam jiwa. Kalau saya mau gemetaran untuk tampil macam mana, hirup udara dulu. Sampai 3 kali. Kalau ada air putih, minum air putih. Begitulah cara-caranya. Barulah dengan senyum dan sebagainya itu tadi. Selanjutnya barulah langkah-langkah kita menujunya itu 3 cuma macamnya kalau dalam tampil di muka umum ini. Baik itu pidato, baik itu sebagai MC ataupun sebagai di di perusahaan-perusahaan ya Pak Julia, banyak lagi yang dikatakan apa namanya, tak tahu lah kita dalam perusahaan. Itu kita bisa tampil apa yang isinya. Itu hanya 3. Kalau pesawat juga 3. Pesawat itu dari besi kok bisa dia terbang. Kenapa? Langkah pertama itu adalah pembukaan kalau kita untuk tampil di muka umum ini. Yalah pembukaan tadi mungkin dahulu dengan salam. Tapi salam dengan loyo, antarlah sedikit. Ada orang yang mengulang, silakan saja ulang. Itu baru kita yang terhormat. Kalau yang terhormat itu kalau dapat yang pertama siapa yang tertinggi di situ kedudukannya. Kalau bicara kita sini Pak RW, yang terhormat Bapak RW 04 Kelurahan Bintang
nomor itu. Yang lainnya setelah itu yang saya hormati. Nah, ini kalau seandainya kita belajar itu tahunya orang. Tapi kalau yang terhormat sampai ke anak-anak yang terhormat juga, berarti ini tidak ada mengikuti daripada public speaking. Bukan dia tak pandai. Nah, jadi itu. Jadi selanjutnya pembukaan itu dinamakan dengan kalau pesawat itu take off. Dia itu tenang saja, tenang laju-laju. Jadi namanya pembukaan. Pembukaan ini kalau kita 5 menit, mungkin pembukaannya cukuplah kita itu 1 menit saja. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sampaikan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan anak-anak yang Bapak cintai, pada hari ini kita akan memberi judul langsung saja karena ini adalah untuk waktu yang singkat. Tapi kalau waktunya banyak, setengah jam misalnya, atau 1 jam, boleh kita cerita-cerita dulu. Boleh kita kisah-kisah dulu, apakah kisah Nabi atau kisah apa. Ataupun ada kejadian yang luar biasa di tempat kita sebut dulu. Yang berkaitan hal itu dengan yang akan kita bicarakan itu tadi. Barulah kita itu menguraikannya. Jadi selanjutnya barulah kita itu tadi sudah itu tadi, tentu kita itu file lagi namanya, artinya itu yang isi. Artinya isi ini inilah yang kita pelajari. Menjelang kita tampil itu kita mempelajarinya. Mempelajari bagaimana itu adalah pertama kita tulis, kalau perlu tulis kertas. Ingat kita amati. Kalau tak bisa ketik, kita ketik misalnya kan, atau kita rekam. Sudah itu kita rekam, baru kita dengarkan. Dan selanjutnya barulah kita itu, kalau perlu divideokan tegak kita di depan situ, kita yang menilai kita. Tapi kalau ada kita ramai di rumah atau di masjid ini boleh saja. Coba lihat saya tampil dulu sebelum saya tampil di muka umum. Boleh saja. Ini yang penting bagi kita. Jadi yang isinya ini itu perlu dipahami, bukan dihafal. Untuk sebagai acuan bagi kita, itu Bapak Mustafa Umar, Dr. Mustafa Umar itu, bila dia tampil malam ini atau besok pagi, jangan diganggu dia jam-jam sebelumnya. Dia menghafal. Dia tidak tampil begitu saja. Dan termasuk juga saya mengatakan imam kita pun juga begitu nampaknya. Sebelum dia tampil itu dia dahulu untuk melaksanakan ini. Mungkin pelajaran juga bagi tafakuh itu tadi. Jadi selanjutnya barulah kita itu menguraikan isi-isi itu tadi. Kita lihat waktunya tadi. Kalau seandainya sudah 5 menit, mungkin kita itu akan langsung lagi untuk membukanya itu atau menutupnya dengan penutupan. Jadi penutupannya macam mana? Tentu penutupannya itu kita simpulkan. Demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Semoga kita menjadi orang yang bisa tampil, bisa menjadi penceramah, bisa menjadi protokol atau MC di depan siapa saja dan di mana saja. Itu misalnya sebagai kesimpulannya. Kalau situ bagaimana boleh kita memuji? Terima kasih atas bapak-bapak, ibu-ibu dan semua yang hadir pada hari ini. Saya sangat berbangga bisa menerima saya hari ini karena saya tak menyangka ibu-ibu dan bapak-bapak begini akan menerima macam-macam lah. Oleh sebab itu tutup dengan doanya. Walaupun doa tidak diaminkan, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita, kesulitan kita, dan semua disebut tak masalah kalau waktu masih ada. Baru ditutup dengan salam. Kalau ada kehilapan dan kesalahan, mohon maaf bersama-sama. Baru kita tutup dengan salam. Jadi selanjutnya mari saya perlihatkan dulu ini persiapan seperti yang dilaksanakan kami yang ada di MDI. Itu kami itu merekam dulu. Jadi merekam, apa yang direkam? Yang direkam itu adalah suara kita saja. Kita ambil buku dulu. Ini saya melaksanakannya setiap hari Jumat atau setiap mau berdakwah bulan puasa ataupun mau tampil di mana, itu saya laksanakan. Misalnya begini. Ini Jumat yang kemarin.
membaca saja Bapak-bapak. Tapi bila kita ada di rumah, kita dengar aja itu. Itu inputnya, outputnya nih di mimbar. Beginilah cara kita agar bisa berhasil. Apalagi bisa kita itu merekam diri kita sendiri bagaimana gerak kita. Sebab diperlukan juga di dalam tampil di depan umum ini adalah yang disebut dengan apa namanya itu faktor tubuh kita. Gestur. Kita misalnya karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu kita kalau perlu satu ini ke atas. Jangan kita kena faktor Allah Subhanahu wa taala yang besar ke bawah misalnya. Tapi kalau kita menjahanamkan orang kafir, setan laknatullah boleh ke bawah kan. Jadi ini begitu juga kita gembira misalnya, ya dengan kegembiraan dengan ceria menyebutnya. Saya sangat bangga melihat kita-kita yang ada di sini karena semuanya sudah rajin berjemaah. Tapi sayang ya, kebawakan sedikit. Ada lagi di antara saudara-saudara kita menghibah juga sedikit yang belum terpanggil oleh Allah. Ini intonasinya perlu kita ubah, melihat kondisinya. Kondisi gembira menyebut surga lain daripada menyebut yang di bawah ataupun menyebut neraka. Disedikit sedikit. Inilah cara-caranya. Jadi itu kira-kira yang dapat kita sampaikan pada hari ini dengan waktu singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan bagi Pak Rahman dan juga koordinatornya Pak Anhar. Mungkin kita ini bisa merasakannya ini, siapa yang sudah hafal nanti mau subuh, mau zuhur besok kali mulai atau mulai bulan Januari, silakan saja. Orang tak bawa orang di sini kita mulai. Tapi walaupun begitu mohon dukungan semua jemaah. Kalau dapat cepatlah hadir pada hari yang disebut dengan sholat zuhur itu tadi, karena mendukung daripada kita ini. Demikian kira-kira. Kalau ada kehilapan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.